Beshem Haab Wehaben Weruah HaKodesh Elohi Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu, atas segala perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami, pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna, naungan-Mu yang senantiasa menaungi kehidupan kami, penyertaan kasih setia-Mu yang mengiringi setiap langkah-langkah kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun di tengah-tengah kami, kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Karena Roh Tuhan itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Hari Minggu yang pertama ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 23 sampai ayat 34 saja. Jadi ayat 23 dulu. Kita lihat ayat 23 pertama-tama. Ayat 23 yang baru saja kita baca tadi. Kita lihat bersama di situ, ya. Bagaimana dikatakan? Beginilah firman Tuhan semesta alam, Tuhan orang Israel. Jadi bagus sekali di sini. Ada dua gelar Tuhan yang menunjukkan otoritasnya, kedaulatannya, kekuasaannya tanpa batas. Dia mengenalkan dirinya terlebih dahulu, demikianlah firman Tuhan apa? Semesta alam. Ko amar Adonai Sebaot. Adonai Sebaot. Arti Sebaot, Tuhan semesta alam, Tuhan tanpa batas. Katakan, Tuhan tanpa batas. Yang engkau sembah adalah Tuhan tanpa batas. Ya, dia melampaui segala batas. Dia melampaui segala waktu. Dia melampaui segala zaman. Itu Tuhan yang kita sembah. Coba kita iman nih. Masih ingat ibunya Samuel? Waktu dia berdoa, dia tekankan terus Adonai Sebaot, Adonai Sebaot, Tuhan semesta alam, Tuhan tanpa batas, Tuhan tanpa batas. Amin. Manusia itu ada batasnya. Batas kemampuannya, dokter pun ada batasnya. Ketika dia tidak menemukan asal-usul penyakit itu, lalu dia memakai satu kata yang paling mujarab. Ini bawaan. Ini turunan. Karena tidak ketemu lagi, saudara. Jadi bawaan, keturunan. Saya bilang dengan dokternya, ini mitos bahasa ini. Selalu saya dengar seperti itu. Bilang aja, ini di luar kemampuan kami. Tapi Tuhan punya kemampuan melampaui segala batas. Dia tanpa batas. Tuhan Israel. Adonai Israel. Apa ini maksudkan di sini? Elohi Israel. Tuhanku. Tuhan milikku. Amin. Aku umatnya,
bisa dibatalkan karena diikat oleh nyawa dan darah. Siapa namanya? Yesus. Amin. Ini materai kita. Maka kita beribadah diingatkan setiap bulan sekali. Mestinya setiap kali ibadah. Tapi kita ingin praktis orang Protestan itu. Sebulan sekali, lebih praktis 3 bulan sekali. Lebih praktis tahun sekali. Kita ingin serba praktis, simple. Nah, gitu. Nah, Bapak, saya tidak mempersoalkan cara, tapi kita percaya bahwa aku dengan dia, aku umatnya, aku anaknya, dia Bapakku. Ada kontrak yang tidak bisa dibatalkan karena aku telah dibayar lunas dengan daging dan darah. Ada Tuhan yang seperti itu? Ayo jujur. Enggak ada. Dia memberikan tubuhnya, dia memberikan darahnya, dia berikan nyawanya. Tuhan yang lain bagaimana? Serahkan nyawamu, ya, serahkan tubuhmu. Dia nuntut, Tuhan kita memberi, bukan Tuhan yang menuntut. Percaya, Tuhan kita pemberi. Sekali lagi katakan apa? Sekali lagi. Lalu apa yang kita lakukan? Punya keberanian meminta. Anak bungsu biar rada nakal-nakal tapi cerdas. Ya, orang kalau rada nakal itu lebih cerdas daripada orang yang rada alim-alim. Ya, itu anak sulung. Anak bungsu itu ya gitu. Dia nakal-nakal sedikit. Ya, dia berani minta. Minta bagianku, itu kan kurang ajar. Bapaknya belum mati sudah minta waris. Oh, itu kurang ajar. Tapi kekurang ajaran dia dapat berkat double. Ya, sudah habis, dapat lagi. Maka kakaknya marah. Aku belum pernah seekor pun. Bapaknya bilang, kau kan sama dengan aku, milikku milik engkau. Tapi kau tidak punya keberanian minta, lu goblok. Nah, gitu. Saudara, Tuhan kita Tuhan pemberi. Kita harus punya keberanian untuk apa? Meminta. Tuhan kita terbuka bahkan berkata, ayatnya pasti saudara hafal karena ayat itu sangat populer. Mintalah apa saja yang kau kehendaki, aku akan beritahu ayatnya. Hafal ayatnya? Sudah ditandain ayatnya? Pertanyaan saya, punya keberanian enggak? Di situ letaknya. Kita seringkali tidak punya keberanian. Kita lanjutkan sekarang ini. Pada ayat 23 ini. Masih ayat 23. Kalau tidak selesai, nanti dilanjutkan khotbah yang selanjutnya. Ya. Orang akan mengucapkan perkataan ini. Lagi di tanah Yehuda dan di kota-kotanya. Apabila aku, tolong sambung. Telah apa? Memulihkan. Besufi et sefutam. Besuf. Sebetulnya membawa mereka kembali dari pembuangan. Aku memulihkan. Sekali lagi kita baca di sini. Bagus sekali. Besufi et sefutam. Apa? Apabila aku telah memulihkan keadaan mereka. Saudara, ada bukti telah dipulihkan? Apa yang dipulihkan? Keadaannya. Coba kita baca. Apabila Tuhan telah memulihkan keadaan kami. Amin. Amin. Coba baca ayat ini menjadi milikmu. Apabila Tuhan telah memulihkan keadaan aku atau keadaan kami. Amin. Saudara ingin dipulihkan keadaanmu? Kan banyak keadaan yang tidak menyenangkan hidup kita. Banyak keadaan yang cukup darurat. Keadaan pengungsi. Ya, dari situ kita ingin
dipulihkan. Tuhan itu bertindak, saya katakan tadi. Tuhan bukan hanya pandai bertutur kata, tapi tidak ada tindakan. Enggak, bukan itu saudara ya. Ya itu, saudara cerdas, langsung ngerti maksud saya. Ya dikatakan di situ. Jadi kita baca sekarang ini, kita baca lagi. Ya ayat 23, masih ayat 23. Bagus sekali. Tuhan kiranya memberkati engkau. Hai tempat kediaman kebenaran. Hai gunung yang kudus. Yefarechecha Adonai neves shedek har hakodesh. Ya, Tuhan memulihkan. Ya, dikatakan sini. Tuhan memberkati Yefarechecha. Ya, tidak ada kata kiranya, enggak ada. Tuhan memberkati, itu saja. Kiranya itu menurut sastra bahasa Indonesia yang lama adalah dalam posisi doa. Tapi untuk bahasa anak sekarang itu berarti belum pasti. Maka kalau dibaca dengan bahasa aslinya dikatakannya Yefarechecha Adonai, Tuhan memberkati. Amin. Tuhan memberkati. Katakan lagi apa? Tuhan memberkati. Tempat kebenaran, tempat kudus, semuanya Tuhan pulihkan. Kotanya, ya, rumah tangganya, bait Tuhannya, semuanya total. Sampai segala peliharaannya Tuhan pulihkan. Kita lanjutkan sekarang ini. Pemulihan Tuhan itu secara menyeluruh pada ayat 24. Kita lihat ayat 25. Ayat 25. Sebab apa? Aku akan membuat segar orang yang lelah. Dan setiap orang yang merana akan kubuat apa? Puas. Lega. Maksudnya puas itu lega. Ki hirweti nefesh. Ayafa wehol nefesh da'afa mileti. Itu artinya aku akan membuat segar orang yang lelah. Segala kelelahanmu, segala kecapeanmu, segala kepedihan dari perjuanganmu, engkau akan puas di kemudian hari. Bahwa usahaku tidak sia-sia. Amin. Saudara membesarkan anak tidak sia-sia. Saudara membiayain anak studi sekolah. Siapa yang tidak capek sih membiayainya? Ya. Apalagi anaknya banyak. Untung sekarang masih sedikit-sedikit. Coba orang tua kita dulu 12, 11, minimal 9. Kalau saudara semua sekolah, semua jadi. Itu padahal ibunya hanya inang-inang di Pasar Senen. Tapi luar biasa ya saudara. Tapi anak sekarang tidak ada yang modern kepada orang tua. Tidak ada anak yang berpikir aku ingin menyekolahkan orang tuaku. Tidak ada saudara. Tidak ada saudara. Jadi percayalah. Semua jerih payamu pada hasilnya. Perhatikan ayat ini. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah. Lelahmu terbayar. Amin. Lelahmu memuaskan. Amin. Dia puas sekali dikatakan. Dan setiap orang yang merana akan kubuat lega. Tidak merana lagi. Amin. Baca Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Coba kita lihat. Ya, 11. Marilah apa? Kepadaku. Tolong sambung. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Oh, gara-gara ayat ini kita lebih lagi. Mari. Amin. Datang kepada Dia. Amin. Loh, ini penting sekali. Ya, sehingga pada ayat 26 nanti kita bisa melihat
tidurku, coba ayat 26. Sebab aku di sini nabi. Nabi. Bukan aku Tuhan. Sebab aku bangun dan melihat apa? Tidurku menyenangkan. Kenapa maksudnya? Ketika aku bangun, semua beres. Semua hasilnya menyenangkan. Coba kalau hasilnya tidak beres, tidurnya aja nggak nyenyak. Kepikiran terus. Kita bukan tidur, mikir. Dan mikirnya tidak ada di end-nya. Nggak ada tamatnya. Habis mikir, mikir lagi, mikir lagi, mikir lagi. Terus pikiran kita. Sepanjang malam kita tidak tidur. Tapi dikatakan di situ kita akan tidur dengan nyenyak. Semuanya itu. Ya. Keadaan yang berbalik akan dilakukan dari ayat 27 dan 30. Saya tidak baca semua. Keadaan yang bertentangan, yang berbalik. Ya, semuanya. Kalau tadinya kita seperti dicabut dan dirobohkan. Ya, tetapi kenyataannya Tuhan balik menjadi membangun dan menanam. Sebab Tuhan ketika dia menegur umatnya, mendatangkan hukuman kepada kita, dia tidak membinasakan kita. Dia memberkati kita, dia memberikan jalan keluar kepada kita. Selanjutnya, kalau dulu semua harus bergantung baik dengan orang tua, baik dengan imam, baik dengan institusi agama. Tapi perjanjian baru, engkau cukup berhubungan dengan Yesus. Semua itu tidak ada gunanya. Amin. Ya, kita tidak punya perantaraan lagi kecuali hanya Yesus. Kita tidak bergantung. Kalau dulu bergantung. Dia tidak bisa mengaku dosa sendiri orang Israel. Dia harus datang ke bait Tuhan. Dia tidak bisa potong sendiri. Harus dipotong di bait Tuhan. Ya, dari situ. Dan bait Tuhan imam yang menentukan binatang ini layak atau tidak. Repot hukum Taurat itu. Bergantung sekali. Tuhan kasih kelonggaran. Sekarang aku sendiri bersama engkau. Jika engkau mengaku, aku ampuni. Jika engkau memohon, aku beri. Amin. Itu maksudnya perjanjian baru. Langsung kita. Tidak ada institusi bait Tuhan berkuasa lagi atas kerohanian kita. Tidak ada. Itu yang dimaksudkan tidak ada lagi yang bakal mengajar engkau. Jangan saudara pikir ayat ini saudara pakai secara harfiah. Kenapa tidak ikut kelompok pendidikan, kelompok pembelajaran? Kan ayatnya bilang tidak perlu ada orang mengajar aku lagi. Tapi saya pernah ketemu umat model begini gobloknya. Dia sodorin ayatnya seperti ini, saudara. Dia tidak mengerti itu maksudnya di situ tidak ada yang lagi menjadi tuan atas rohanimu. Kita tidak bergantung lagi. Makanya tidak ada majelis ulama Kristen. Enggak ada, saudara. Kita tidak bergantung dengan institusi itu. Haram dan halal engkau tentukan sendiri. Amin. Iya, enggak perlu dikomando. Gitu. Saya babi haram. Kambing lebih haram. Karena umurnya tidak cocok. Jadi kita lihat. Udang. Ya, saya tentukan sendiri. Kepalanya haram. Badannya halal. Karena setelah dokter ahli gizi berjumpa dengan saya, bicara dengan saya di rumah sakit Pondok Indah. Ternyata mitos kalau udang itu adalah kolesterol. Lalu dia katakan yang kolesterol itu kepalanya. Waduh. Padahal udang Palembang itu yang enak kepalanya.
Tapi untuk saya haram. Tapi saya kasihkan yang haram itu buat cucu saya. Untuk engkau sangat halal. Karena mereka masih memerlukan pertumbuhan. Itu kita lihat haram dan halal batasnya adalah sehat. Amin. Jadi engkau lihat sendiri. Ingat-ingat. Ya. Jadi penting sekali. Ya, jadi jangan saudara tidak ada tahu batas. Teman saya, teman baik ini, coklat haram bagi dia. Coklat haram. Ya. Bagi saya masih halal. Masih halal. Karena setelah makan saya periksa tes gula dalam darah saya masih 101. Tuhan baik saudara ya. Tuhan baik. Ya, tapi jangan Tuhan baik langsung makan semua yang manis-manis. Ya langsung jadi Tuhan tidak baik. Nggak boleh begitu saudara. Jadi sadar diri gitu, sadar diri. Jadi kita lihat bersama ada perjanjian baru. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Coba kita baca ayat 31. Ayat 31. Ayat 31. Sesungguhnya, tolong sambung, akan datang waktu. Akan datang waktunya. Seluruh penafsir Yahudi mempercayai kata waktunya ini adalah waktu Mesias datang. Jadi perjanjian baru ketika juru selamat itulah lahir. Siapa namanya? Yesus itulah perjanjian baru kita. Dialah hukum Taurat kita. Amin. Dialah imam kita. Kita tidak perlu lagi institusi-institusi iman tentang itu. Kita hanya berpegang pada Yesus. Karena itu jangan mendewakan hamba Tuhan. Engkau sudah langsung dengan Yesus. Amin. Hamba Tuhan itu hanya alat saja untuk menyampaikan sabdanya. Ya, saya ini hanya alat untuk berbicara dengan saudara. Ya, dan saudara dengar. Daripada kita ngomong semua, enggak ada yang dengar gitu. Jadi yang lebih baik satu bicara, yang lain dengar. Itu seperti itu. Itu maksudnya. Ya, saudara. Demikian yang dimaksudkan di sini. Masa Injil itulah yang dikatakan waktu. Injil. Kita punya kitab perjanjian baru. Itu sebabnya perjanjian baru kan disebut. Ada perjanjian baru yang diadakan. Ya, perjanjian baru. Dan itulah Injil. Injil. Injil itu apa? Kabar baik. Katakan apa? Apa? Katakan lagi. Nah, orang-orang sekarang memang sudah umum kali ya. Sudah umum. Saya tidak melarang. Sudah umum. Apa kabar? Apa jawabnya? Luar biasa. Kalau saya enggak. Kalau ditanya pendeta yang apa kabar? Kabar Injil. Luar biasa, enggak ada kesukaan, enggak ada sukacita. Saudara ya, luar biasa. Kita tanggal 1 Januari kabarnya sangat luar biasa. Yang tidak kena banjir, Pak, jadi kena banjir. Itu luar biasa kan? Luar biasa. Ada sukacita? Oh, sukacita, anak-anak berenang. Mestinya bodoh itu ditutupin saudara ya. Jangan terlalu diobral gitu ya. Jadi kata perjanjian ayat 31. Aku akan mengadakan apa? Perjanjian apa? Jangan dipisah. Aku akan mengadakan apa? Perjanjian baru. Berit hadasya. Berit hadasya. Perjanjian lama
telah membuat engkau bukan makin dekat dengan aku, malah makin jauh dan makin banyak kelihatan pelanggaran-pelanggaranku kamu. Dan engkau tidak mampu dan sanggup mendatangin aku karena hukumku itu menjadi ternyata penghalang. Aku berikan perjanjian baru. Berit hadasya. Berit hadasya. Katakan. Berit hadasya. Berit itu perjanjian. Dan perjanjiannya yang baru itu ikatannya dengan tubuh dan darah. Tidak lagi dengan darah binatang. Tapi dengan darah siapa? Yesus. Darah sorgawi. Ya, dia adalah ilahi. Amin. Dia sehakikat, sederajat, melekat dengan Bapa di sorga. Darah yang diberikan itu darah sorga. Darah sorga itu jadi jaminan untuk masuk sorga. Kalau darah binatang tidak bisa jadi jaminan. Karena darah binatang paling bisa membawa engkau ke kebun binatang. Saya tegaskan, kita pasti masuk surga. Oh, yang datang dari surga bawa kita ke surga. Sekarang pun dia tetap di surga. Kan begitu. Bagaimana yang lain? Ya, supaya saudara cerdas. Ya, karena makin ke sini saya senang sekali saudara, banyak contoh. Ternyata sorga kita beda dengan mereka. Saudara, sorga kita engkau tidak sibuk dengan seks. Ya, karena engkau tidak disediakan bidadari. Gitu. Jangan dibalik. Kalau begitu akan disediakan bidadara. Bukan itu saudara. Aku akan mengadakan. Kata mengadakan, saya ingin bahas. Kata mengadakan diterjemahkan dari kata karat. Karat. Karat artinya memotong atau disembeli. Ya, disembeli dikatakan di situ. Dipotong. Dengan kata lain, ya, dipotong karat. Mengadakan perjanjian baru. Berit hadasya. Ya, mengadakan adalah memakai kata karat. Karat diterjemahkan artinya memotong. Jadi segala ikatanmu dengan hidupmu yang lama, dosa-dosamu, Tuhan sudah potong total dalam nama Yesus. Engkau diperbaharui, engkau hidup baru, engkau diampuni, beri kemuliaan bagi Dia. Amin. Tidak ada lagi masa suram, masa kelam, masa lalu yang berdosa. Masaku sekarang masa baru. Lembaran baru. Amin saudara. Loh itu, orang tidak bisa lebih dari itu. Yang kedua, ayat 33. Ayat 33. Kita masuk langsung ayat 33. Beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Yaitu apa? Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Ya, aku akan menaruh Tauratku, tolong sambung, dalam batin mereka dan dalam hati mereka. Saudara, Taurat hukum, ya, nomos dalam bahasa Yunani, entole dalam bahasa Yunani juga. Artinya suatu ikatan yang tidak terpisahkan. Aku taruh itu dalam batin mereka, batin, kirbam. Kirbam itu berakar dari kata keref. Coba ucapkan. Keref. Amin. Pakai Q. Keref. Jangan disundain, keref. Keref. Ya. Keref.
Ya, artinya untuk menunjukkan organ yang paling dalam. Beberapa ayat diterjemahkan hati, rahim, jantung, lambung, perut. Artinya yang terdalam. Perjanjian Tuhan letakkan di dalam hatimu. Amin, saudara. Ya, di dalam tempat yang paling dalam. Kalau perjanjian Tuhan letaknya di buku, begitu bukunya dibawa banjir, hilang sudah, saudara. Tapi kalau diletakkan dalam hatimu, mati hidup dia ada di dalam engkau. Amin. Mari kita mengimani itu.